Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qaili fi kitabihil karim wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Al-hadirin al-musallin Masjid Al-Isra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang etika di dalam forum, forum perkumpulan, baik rapat, kajian atau lain sebagainya, yang dimana masing-masing orang ini punya hak pada tempat duduknya, al-majlis. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan hadisnya pada babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab yang akan membahas tentang mimpi dan segala hal yang terkait dengan mimpi. Sebelum Imam Nawawi mengutip beberapa hadis terkait dengan mimpi, beliau mengutip sebuah ayat Al-Qur'anul Karim dari surah Ar-Rum ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah mimpi yang dialami oleh kalian, baik itu di malam hari atau dan di siang hari. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tidak hanya pada sesuatu yang terlihat, yang kita bisa rasakan langsung ya. Seperti adanya gempa bumi atau adanya gunung yang menjulang tinggi dan lain sebagainya. Kalau ini semuanya tanda kekuasaan Allah yang terlihat. Ada juga tanda kekuasaan Allah yang tidak terlihat secara kasat mata. Di antaranya adalah mimpi. Jadi ketika seseorang mengalami mimpi, itu sedang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah itu bisa menguasai manusia, bahkan pada saat manusia itu di bawah alam sadarnya. Saya tanya, apakah ketika kita mau mimpi nikah sama BCL, bisa nggak Pak? Maksudnya merekayasa bikin mimpi sendiri gitu, bisa nggak Bapak? Nah, atau ada yang mau mimpi jadi orang kaya, tinggalnya di apartemen, kerjanya di manalah pokoknya, bisa nggak bikin mimpi sendiri? Kayak orang bikin film sinetron, ada skrip, skenario, lalu kemudian mimpi itu terjadi dengan rekayasa kita, bisa tidak? Tidak bisa. Atas dasar bahwa mimpi itu di luar kendali manusia, maka mimpi adalah tanda kuasanya Allah. Allah sedang menguasai manusia.
Yang biasanya manusia ketika mau minum atau tidak bisa milih antara minum atau tidak. Ketika mau bangun tidur atau tidak bisa milih antara bangun dari ranjang atau masih berbaring. Yang ketika mau pulang kantor lebih cepat atau belakangan bisa milih lebih cepat atau belakangan. Tapi pada saat mimpi manusia tidak bisa punya pilihan. Manusia seakan pasrah. Yang dia rasakan di dalam tidurnya itu tidak atas keinginan manusia. Keinginan siapa? Berarti di situ muncul secara mutlak, tidak terbantahkan, itu 100% keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kenapa mimpi itu bisa disebut sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya. Apalagi kalau mimpinya ketemu orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, ini lagi-lagi merupakan tanda kekuasaan Allah, di mana ketika roh orang yang lagi tidur, ya, dicabut. Dalam bahasa Al-Quran, ya, orang lagi tidur itu ruhnya dicabut. Ya. Ini bahasa Al-Quran. Artinya dicabut secara zahir, dia tidak sadar, walaupun masih dalam kondisi hidup. Ruhnya dicabut, lalu bisa saja dipertemukan dengan ruh orang yang sudah meninggal. Makanya kalau ada yang mimpi ketemu orang tuanya, ketemu tetangganya, ketemu gurunya, ketemu anaknya yang sudah meninggal, itu bisa jadi adalah bagaimana Allah mentakdirkan, menginginkan hal tersebut terjadi dalam mimpi seseorang. Tinggal jangan berpikir yang macam-macam aja lah. Pokoknya kalau ada hal semacam itu namanya hal gaib, ya, dipahami dengan husnuzon. Jangan dipahami dengan suuzon. Karena la ya'riful gaib illallah. Tidak ada yang tahu maksud daripada sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mimpi. Tanda kekuasaan Allah. Makanya ketika kita mimpi dengan yang baik-baik, kita terbangun, maka kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Ya, walaupun nggak jadi kenyataan. Yang penting udah mimpi bahagia, walaupun tidak jadi kenyataan. Kalau mimpinya kemudian yang buruk-buruk, misalkan gitu ya, dalam mimpi berbaring di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kan mimpi yang buruk-buruk. Terbangun, maka ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Ya. Subhanallah. Kita minta sama Allah bahwa apa yang tadi diperlihatkan dalam mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Baik. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kemudian mimpi itu seperti kita nonton film 3 dimensi. Adalah hal sesuatu yang hayalan, bukan fakta, tetapi kita merasakannya itu seperti beneran. Kalau kita nonton bioskop ada film yang biasa, ada yang film 3 dimensi. Kalau nonton film biasa kita seperti di luar daripada film itu. Tapi kalau nonton film yang 3 dimensi kita seperti ada di dalamnya. Nah, mimpi itu ketika kita merasakan ada di dalamnya seperti nonton film 3 dimensi. Kita sedang di kamar, kita sedang di rumah, tapi ketika mimpi kita berada di luar jauh dari rumah, kita merasakan, bahkan pada saat orang mimpi yang buruk-buruk, maka anggota tubuhnya merespon.
Pernah nggak Pak, lagi tidur tahu-tahu digaplok sama istri? Istri tangannya tahu-tahu begini aja, kena mukanya Bapak. Pernah nggak? Belum pernah? Atau nggak ingat waktu digituin? Jadi orang ketika mimpi itu tangannya bisa bergerak. Orang ketika mimpi dia teriak dalam mimpi, mulutnya berbicara. Ya. Orang ketika mimpi nangis, maka matanya meneteskan air mata. Ini hebatnya Allah tunjukkan tanda kekuasaan kepada kita. Sesuatu yang kita lihat, itu mimpi itu kayak kita melihat sesuatu. Dan itu bukan fakta, itu hanya kayak film. Tapi ketika melihat itu, kita seperti benar-benar berada dalam kondisi tersebut. Ya lagi seneng, kita kayak ketawa-tawa, tidur ketawa. Dibangunin sama istri kita, Pak, kenapa? Ya lagi enak-enak dibangunin. Lagi mimpinya buruk, lari, teriak-teriak, dibangunin sama istrinya. Nah itu hal-hal yang luar biasa ya. Sesuatu yang tidak nampak kemudian bukan kenyataan, tapi kita meresponnya seperti kenyataan. Itu adalah mimpi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, mimpi ini lebih nanti ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan kenabian atau lain sebagainya. Contohnya, hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qala ar-ru'ya salihah. Ini kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, tidak ada tanda kenabian yang tersisa kecuali mubasyirat. Mubasyirat ini istilah yang kalau dari segi bahasa artinya adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan, namanya mubasyirat. Kalau kita sering mendengar membaca ayat Al-Quran, basyiraw wa nadhira, ya, basyiraw wa nadhira. Basyir adalah sosok yang memberi kabar gembira, nadhira atau nadhir adalah sosok yang memberi peringatan. Kalau ada orang namanya Bashir, nah ini dia didoakan sama orang tuanya agar nanti ketika anak ini dewasa terus memberi bahagia kepada orang tua. Nah, itu nama anak Bashir. Ya. Jadi Bashir itu artinya adalah seseorang yang memberi kabar bahagia. Punya anak dinamain Bashir, nanti ketika dewasa, wah banyak prestasi, membanggakan orang tua. Basyiran, sosok yang memberi kabar bahagia atau kabar baik. Mubasyirat, sesuatu yang menjadi tanda akan kebaikan. Dalam konteks kenabian, mubasyirat adalah tanda-tanda yang dialami para nabi ya, sebelum menjadi nabi. Jadi sebelum menjadi nabi, itu kemudian para rasul, para nabi itu mengalami tanda-tanda mubasyirat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mubasyirat di sini wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan bahwa mubasyirat di sini maksudnya adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, atau bahasa lainnya mimpi yang nyata. Ar-ru'ya salihat dalam konteks kenabian ini adalah mimpi yang nantinya menjadi kenyataan. Nah ini
Kalau kita melacak kepada riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu diceritakan oleh Sayyidah Khadijah bahwa Rasulullah itu mengalami beberapa kali mimpi ar-ru'ya as-salihah. Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Lalu kemudian dari mimpi-mimpi inilah akhirnya terjadilah dorongan Rasul untuk bertahanus, beribadah menyendiri. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Nabi kok tiba-tiba di Gua Hira beribadah bertahanus sendirian, itu bukan karena tidak ada sebab. Karena Allah sudah memberikan sinyal, tanda kepada beliau untuk menjadi orang yang mulia, orang yang terpilih. Ya. Termasuk tandanya adalah mimpi. Ketika beberapa kali ditemui mimpi malaikat Jibril alaihi salam, akhirnya beliau beriktikad untuk tahanus atau ibadah di Gua Hira. Ya, tidak hanya mimpi saja. Ya, artinya contoh misalkan ketika beliau pergi ke negeri Syam. Ini sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah. Rasul itu dikasih modal sama Sayyidah Khadijah. Ya. Saya kasih modal, uang, ya. Silahkan dijadikan modal usaha. Karena Sayyidah Khadijah itu, ya, seorang bisnismen tapi tidak pernah dagang. Beliau bisnismen yang investor. Jadi kalau ada orang mau dagang, datang ke beliau, dikasih modal, bagi hasil. Jadi hampir rata-rata di pasar Mekah, pedagangnya itu modalnya dari Sayyidah Khadijah. Ya sudah jelas, kalau investor itu tidak pernah rugi. Ya, kalau orang dagang bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau investor taunya keuntungan. Nah, kira-kira begitu. Nah, Rasulullah itu ketika didengar oleh Sayyidah Khadijah karakternya yang sangat amanah dan jujur, ditawari, mau enggak kamu dagang, saya modalin. Rasul mau. Lalu Rasul pergi ke negeri Syam, kata Sayyidah Khadijah, saya mau kamu pergi, tapi harus ada pendampingnya. Pendampingnya namanya waktu itu Maisaroh. Perempuan apa laki-laki, Pak? Perempuan apa laki-laki? Maisaroh. Maisaroh. Kalau orang Indonesia nama Maisaroh, nama perempuan. Ada nggak laki-laki di Indonesia namanya Maisaroh? Nggak ada, bisa diketawain orang. Ya. Panggilannya aja Mai ya. Atau Saroh. Tapi Maisaroh yang ini di dalam budaya Arab itu nama laki-laki. Ya karena Sayyidah Khadijah ini nggak mungkin memberi atau mengutus, ya, pendamping Rasul itu perempuan, karena Nabi Muhammad laki-laki, otomatis pendampingnya juga laki-laki. Jadi Maisaroh itu nama laki-laki, jatuh ke Indonesia jadi nama perempuan. Akhirnya ketika berdua ini berjalan ke negeri Syam, tibalah di satu tempat. Ada tempat itu namanya, kalau bahasa kitanya adalah tempat ibadah orang Yahudi. Lalu di sampingnya itu ada pohon rindang. Rasul itu istirahat duduk di pohon rindang tersebut. Setelah itu tidak lama keluar dari tempat ibadah orang Yahudi ini rohib. Rohib itu kayak kiainya orang Yahudi. Keluar, kaget melihat ada sosok laki-laki duduk istirahat di pohon tersebut. Dia tanya sama Maisaroh, Maisaroh ini enggak tidur, enggak istirahat. Siapa orang ini? Lalu kemudian Maisaroh bilang, orang ini adalah seorang pedagang dari kota Mekah.
Lalu si rahib ini bilang kepada Maisarah, tidaklah ada seseorang yang duduk di bawah pohon ini melainkan nanti jadi nabi. Ini Rasul dalam kondisi tidak sadar, tidak tahu ada ucapan semacam itu. Ya. Akhirnya kemudian ketika sudah Rasul selesai istirahat, bangun, melanjutkan perjalanan ke pasar. Nah, selama perjalanan di pasar itu diperhatikan sama orang lain. Orang lain itu orang-orang Yahudi yang paham tentang tanda-tanda kenabian karena mereka membaca kitab Taurat. Di antara tanda kenabian adalah ketika seseorang berjalan di terik panas siang hari, tetapi selalu dipayungi oleh awan. Dan ketika melihat Nabi Muhammad bersama Maisarah berjalan semacam itu, orang-orang ini bisik-bisik kepada Maisarah, ini siapa? Kok cara jalannya, kondisi jalannya itu seperti orang yang akan diangkat menjadi nabi. Singkat cerita sudah selesai kembali ke Mekah, lalu kemudian Maisarah ini menceritakan segala hal yang terjadi di negeri Syam kepada Sayyidah Khadijah, tuannya. Akhirnya Sayyidah Khadijah waktu itu ya, langsung jatuh hati. Jadi ceritanya Rasul nikah sama Khadijah itu bukan Rasul yang cinta duluan sama Khadijah, tapi justru Sayyidah Khadijah ini yang tertarik lebih dahulu dengan Rasul. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngomong ke temannya namanya Nafisah, tolong bilangin ke Muhammad mau nggak nikah sama saya. Ada nggak bapak-bapak yang kayak gitu nikahnya? Diminta sama calon istri, mau nggak nikah sama saya? Ada yang begitu, Pak? Nggak ada ya? Berarti bukan, ini nggak ada yang tanda-tanda jadi nabi ya. Jadi ceritanya Nabi nikah sama Khadijah itu bukan Nabi yang cinta duluan sama Sayyidah Khadijah, justru Sayyidah Khadijah cinta dulu sama Nabi Muhammad SAW. Sukanya karena ini Nabi Muhammad ketika diberikan modal usaha jujur dan kemudian ditambah cerita-cerita dari Maisarah, maka Sayyidah Khadijah lebih tertarik lagi. Akhirnya dia pergi ke pamannya, saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bilang ini akan menjadi nabi. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sebelum Rasul tahannus itu memang sudah banyak kejadian yang dialami oleh Rasul sebagai sebuah sinyalemen dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul kemudian bergegas ke Gua Hira dan memang disitulah waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat secara resmi menjadi nabi. Nah, sebelumnya itu banyak tanda-tanda yang termasuk tandanya adalah ar-ru'yas shalihah. Mimpi yang baik, mimpi yang beneran. Ya, ru'yas shalihah itu mimpi tapi seakan-akan memang terjadi. Ya. Shalihah, maksudnya shalihah di sini mimpinya itu tidak bohongin. Kalau kita sering mimpi tapi kan dibohongin mimpi kita. Mimpi makan enak ya di rumah nggak ada makanannya. Ar-ru'yas shalihah. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah juga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qataraba zaman lam takat ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nanti ketika ini kata Rasulullah ya, ketika menjelang hari kiamat, mendekati hari kiamat, iqtarabaz zaman, mimpi-mimpi orang mukmin ya, itu
semuanya hampir sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi. Jadi kalau orang mukmin nanti di saat mendekati akhir zaman mimpi, itu mimpinya akan terjadi. Lam takat ru'yal mukmin takdzib, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin itu tidak terjadi bohong. Semuanya akan terjadi fakta beneran. Dan saat itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, mimpinya orang mukmin itu merupakan bagian dari ada 46 bagian tanda-tanda kenabian. Jadi termasuk tadi kita kembali tanda-tanda kenabian itu banyak sekali, ya. Mimpi, kemudian dipayungi awan, kemudian duduk di pohon tertentu, kemudian ada yang lain sebagainya, banyak sekali. Ada sini Rasulullah sebutkan 46 tanda kenabian, yang termasuk diantaranya adalah mimpi ar-ru'yas sholihah. Dan ya, ru'yas sholihah ini nanti ketika akhir zaman tiba, orang-orang mukmin bisa mengalaminya. Jadi kalau mimpi kita sekarang ini masih nggak benar, berarti kiamatnya masih lama. Itu Pak, ya. Jadi ya bersyukur aja. Karena kalau mimpi kita nanti benar semuanya, udah deket lagi kiamat. Ya, mendingan masih lama lah kiamatnya, kira-kira gitu. Ya, ini apa namanya? Makanya kemudian para ulama sampai menganalisa dan mengkaji tentang mimpi. Karena dari hadis ini. Jadi ada potensi besar dari mimpinya seorang mukmin yang kemudian menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang akan terjadi berikutnya. Yang akan dia alami atau siapapun yang akan mengalaminya. Sehingga muncul karya-karya seperti Tafsirul Ahlam. Ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, Tafsirul Ahlam. Penafsiran atau pemaknaan terhadap mimpi-mimpi. Jadi kalau mimpinya begini, maka nanti maknanya akan terjadi seperti ini. Kalau mimpinya begitu, bagaimana? Mimpinya begitu, bagaimana? Ya. Ini dibahas dan dikaji oleh para ulama. Kenapa? Karena memang ada hadis yang menyebutkan ini, bahwa mimpinya seorang mukmin itu merupakan satu hal yang akan menjadi nyata. Ya. Bukan sekedar mimpi yang membohongi, tapi justru mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadithan. Siapa kira-kira yang mimpinya bisa semacam ini? Jadi nanti kalau hari kiamat tuh orang banyak mimpi-mimpi, kemudian banyak yang terjadi mimpinya. Siapa sih orang yang mimpinya kemudian menjadi kenyataan? Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang mimpinya akan menjadi kenyataan adalah orang yang ketika berbicara itu jujur. Orang yang ucapannya tidak pernah berbeda dengan hatinya. Orang yang ucapannya tidak pernah berbeda dengan sikapnya. Orang yang ketika mengucapkan sesuatu di satu tempat dan di tempat lain tidak pernah berbeda. Itulah orang yang nantinya kalau dia mimpi itu akan menjadi kenyataan atau mimpinya sholihah. Nah kalau masih suka tipu-tipu, ya ini mimpinya pasti banyak nggak benernya. Kalau masih suka bohong, ya mimpinya juga pasti bohong, tidak akan terjadi. Mau ditafsirin kayak apapun nggak nyambung. Kira-kira begitu. Ya. Karena mimpi ini kata Rasulullah terkait dengan sikap
perilaku kejujuran seseorang. Ya, kalau dia jujur, maka Allah akan berikan tanda kekuasaan Allah berupa mimpi yang jujur juga, yang benar juga. Kalau orangnya baik, maka diberikan sesuatu yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya, ya kalau orangnya tidak baik, ya mimpi yang datang kepada dia juga, ya bukan jadi tanda apa-apa, cuma mimpi aja lah gitu. Kayak orang habis ngayal apa, kemudian mimpiin, ya cuma begitu aja. Ya karena berdasarkan khayalan, artinya mimpinya kemudian datang. Nah ini jadi asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditsan. Yang paling benar jujurnya. Nah, kemudian Imam Nawawi menghubungkan hadis ini dengan hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya adalah bagaimana ketika seseorang ini bertemu dengan Rasul di dalam mimpi. Ya. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah juga, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqzah au ka'annama ra'ani fil yaqzah la yatamatsalu syaitanu bihi. Kata Nabi begini, barang siapa yang bermimpi melihatku, bertemu denganku, maka orang itu akan bertemu denganku dalam keadaan sadar. Atau kata Nabi Muhammad, setidaknya mimpinya itu ketika bertemu denganku, ketika melihatku, terasa seperti dalam keadaan sadar, bukan dalam lagi tidur atau mimpi rasanya. Ini maksudnya adalah orang yang mimpi bertemu melihat Nabi itu benar. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, itu karena Nabi itu benar saya. Ini tadi kesimpulannya begitu. Kenapa? Karena kata Nabi la yatamatsalu syaitanu bi. Setan itu ya, walaupun dia pandai ya, bisa merubah bentuk dengan bentuk apapun. Setan kan bisa berubah bentuk jadi ular, bisa. Berubah bentuk jadi kuda, bisa. Jadi singa, bisa. Jadi orang, bisa nggak Pak? Bisa. Setan mau berubah bentuk kayak jadi saya, bisa. Mau berubah bentuk kayak siapapun bisa. Ya. Makanya kalau ketemu orang tanyain dulu Pak. Karena dulu saya waktu di Mesir, saya itu tinggal di apartemen, bahasanya gedung gitu, lantai 6. Lantai 6. Nah, posisinya waktu itu siang hari saya lagi istirahat di rumah bawah. Juga teman sesama mahasiswa Indonesia. Di atas itu saya tinggal sama beberapa teman. Ada satu teman saya yang lagi di atas. Tahu-tahu dia masih di atas. Nah, udah waktunya saya pengen naik, saya kemudian naik. Kemudian saya buka pintu, assalamualaikum, teman saya jawab waalaikumsalam. Dia bilang begini, lah lu ngapain naik lagi, bukannya tadi barusan turun. Jadi saya itu belum berada di atas dari lama, ya, baru naik, teman saya kemudian bilang, bukannya tadi barusan turun, kenapa naik lagi? Berarti ada saya sebelum saya naik, tapi itu bukan saya, tapi bukan setan ya. Artinya setan itu ya mau merubah bentuk wujudnya di hadapan manusia dengan apapun bisa. Dalam rangka menggoda manusia. Itu bisa setan itu.
Jadi nggak usah berpikir ada pocong, ya, ada apa, ya itu mah gampang buat setan. Mau jadi pocong bisa, mau jadi Dracula juga bisa. Tergantung orangnya aja takutnya pakai apa. Kalau orang Indonesia takutnya pakai pocong. Nah, tapi Nabi Muhammad bilang begini, dia itu setan nggak akan pernah bisa merubah wujudnya sama seperti saya. La yatamatsalu syaitanu bi. Makanya ini penegasan dari Rasulullah, kalau orang mimpi ketemu Rasulullah, maka itu benar mimpinya. Tapi, ya ini ada tapinya lagi. Ini dihubungkan dengan hadis sebelumnya, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadisan. Yang mengalami mimpi ketemu Nabi itu adalah orang yang apa tadi Pak? Jujur. Itu ya. Orang yang jujur. Artinya jujur, orang itu memang baik, orang itu soleh. Ya. Makanya para ulama ketika mimpi, ya, mencatatkan, menceritakan di dalam karya-karya mereka, mimpi ketemu Rasul dan lain sebagainya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya, itu seorang ulama terkemuka di Mekah, asli keturunan memang Arab tapi ada darah Indonesia, Padang. Ya. Seorang ahli hadis terkemuka pada zamannya. Jadi semua ahli hadis itu pasti akan berguru kepada beliau, Syekh Yasin Al-Fadani. Pasti ingin mengambil jalur sanad dari beliau, namanya sanad Ali, sanad yang paling tinggi. Itu beliau cerita, kalau beliau lagi kesulitan memahami hadis, kesulitan menemukan hadis ini ada di mana, di kitab apa, atau ini hadis benar atau tidak, beliau mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitahu oleh Rasulullah. Jadi kriteria orang-orang yang ketemu Nabi dalam mimpinya itu juga bukan sembarangan orang. Ya kalau kita suatu saat misalkan kayak begitu, bahasa enaknya nggak usah kepedean. Artinya kepedean terus cerita ke tetangga gitu, saya tadi ketemu Nabi, ya nggak usah. Kecuali kita udah jadi orang yang solih, orang yang dekat sama Allah, ketemu Nabi cerita enggak apa-apa, itu untuk apa namanya, tahadduts bin ni'mah. Ya. Tapi kalau masih suka apa namanya maksiat, bohong segala macam, yang ada malah diragukan. Gitu kira-kira, ya. Enggak usah apa merasa pede, tapi husnuzon silakan. Ada rasa husnuzon saja, tapi tidak usah terlalu pede. Ya, sekarang kan orang banyak pedenya, dikit-dikit ketemu Nabi cerita, wah, aduh, jangankan ketemu Nabi ya, ketemu malaikat Jibril aja orang cerita. Ya. Lia Eden tuh Pak, ketemu malaikat Jibril cerita kemana-mana dia. Jadi orang yang melihat Nabi di dalam mimpinya itu betul-betul seakan-akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi nyata. Ini menunjukkan bahwa sosok Rasul walaupun secara jasad sudah meninggal, wafat, tetapi beliau tidak wafat seutuhnya. Jadi para nabi, orang-orang solih, ya, itu ketika jasadnya wafat, tapi tidak mati. Kondisi mereka hidup. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Ya. Jadi orang-orang tertentu, contohnya misalkan orang-orang yang mati fi sabilillah, syuhada, itu kondisinya tidak mati. Mereka semuanya hidup. Para nabi, para solihun dan lain sebagainya itu semuanya dalam kondisi hidup. Makanya ketika datang ketemu dalam mimpi seseorang, itu bukan mimpi,
Itu sebuah kenyataan. Yang tadi dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah ini mengangkat ruh orang yang lagi tidur dipertemukan dengan ruh orang yang sudah meninggal. Dan ini mimpi tapi ru'ya salihah. Pada hadis berikutnya masih terkait dengan mimpi. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmidillaha 'alaiha wal yuhaddits biha. Wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhib. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innama hiya minasyaiton falyasta'idz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadur. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, kalau seandainya nanti di antara kita, kalian mimpi, ya, dan mimpi itu bagus, artinya bagus, kita itu bahagia merasakan mimpi tersebut, maka mimpi yang semacam itu datangnya dari Allah. Sehingga kalau kita merasakan mimpi kayak begitu, maka Rasul bilang falyahmidillaha 'alaiha. Pas saat bangun, tersadar, langsung ucapkan alhamdulillah. Karena diberikan satu tanda berupa mimpi yang bagus. Habis itu, ya, kata Rasulullah, silahkan ceritakan kepada orang lain mimpi yang bagus. Wal yuhaddits biha, ceritakan kepada orang lain. Tapi dalam riwayat lain Rasul bilang fala yuhaddits biha illa man yuhib. Tapi ceritanya lihat-lihat orang dulu. Ya. Kira-kira orang lain kalau kita ceritain mimpi kita yang bagus-bagus, iri apa enggak? Kalau iri nggak usah diceritain, kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang ini kita ceritain mimpi kita yang bagus-bagus, dia ikut senang, nah baru kita ceritain. Kira-kira Rasul ngasih arahan begitu. Kalau mau cerita, lihat-lihat orangnya. Orangnya itu senang nggak kalau kita ceritain mimpi itu? Kalau enggak, jangan. Kira-kira. Kalau tapi orang ini senang kita ceritain. Sebaliknya kalau mimpi yang kita alami adalah mimma yakrahu biha, kita tidak suka sama mimpi itu, maka kata Rasulullah itu mimpi dari setan. Mimpi itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Setan yang masuk lalu kemudian membuat mimpi tersebut. Nah, karena setan itu memang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk berbuat apapun untuk bisa menggoda manusia. Maka setan itu diberikan kekuasaan oleh Allah. Termasuk ketika mimpi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'idz min syarriha." Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut, mimpi yang buruk. Ya baca istighfar, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca subhanallah. Pokoknya ungkapan-ungkapan yang kita baca, maksud dari bacaan itu adalah supaya kita tidak mengalami mimpi tersebut. Habis itu kata Rasulullah, wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Jangan ceritain kepada orang lain. Ya, karena tidak ada manfaatnya. Kalau mimpi buruk tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Kalau mimpi baik silahkan ceritakan kepada orang lain. Dipilih orangnya yang suka, maka kita ceritakan. Baik, ini ya kaitan dengan beberapa hadis yang terkait dengan mimpi, dari mimpinya para nabi, mimpinya orang-orang yang beriman, kemudian ketika mimpi ketemu Rasulullah, lalu kemudian bagaimana kalau kita sedang mimpi baik atau sedang mimpi yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Ini Rasulullah sudah memberikan arahannya.
Sebelum kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya kami persilahkan kepada hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, silahkan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan menarik dari Pak Haji Sugeng. Mimpi yang sebagai tanda tentang kejadian, tanda apa segala macam mimpi yang baik-baik tadi itu ada kriteria batasan waktunya tidak? Apakah harus malam, apa bisa saja juga siang atau pagi dan lain sebagainya. Di sini mimpi yang baik ya, itu biasanya terjadi pada waktu-waktu yang baik juga untuk tidur. Ya. Jadi seperti malam, ya, maka mimpi baik itu bisa datang. Atau misalkan pada saat siang kan dianjurkan istirahat, namanya qulailah. Ya. Sebelum zuhur, itu juga bisa jadi datang mimpi yang baik. Tapi kalau habis subuh, apalagi habis asar sebelum maghrib, itu biasanya mimpi yang datangnya tidak bagus. Kenapa? Karena memang waktu tersebut bukan waktu yang baik untuk tidur. Jadi habis subuh, lalu kemudian setelah asar sampai maghrib, itu bukan waktu yang baik untuk tidur. Maka termasuk nantinya mimpi kalau kita tidurnya habis subuh atau habis asar, itu mimpinya bukan yang baik-baik. Kayak misalkan gini, salah satu praktek yang kita bisa ya, alami kebaikan mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita istikharah kepada Allah. Istikharah dengan cara sholat istikharah, ya, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Lalu kemudian setelah itu kita tidur. Nah, tuntunannya itu biasanya dijelaskan bahwa nanti dalam tidur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada kita jawabannya. Apakah milih 1 atau milih 2? Ya, itu namanya istikharah. Apakah ini benar, baik, atau tidak benar, tidak baik. Nah, sholat istikharah ini dianjurkan sekali. Itu dilakukan pada malam hari. Bukan pada waktu habis subuh, bukan pada waktu sore hari. Tapi anjurannya adalah malam hari. Nah, cara diantaranya Allah menjawab istikharah kita itu dalam tidur atau dalam mimpi. Ya, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa mimpi yang baik, ar-ru'ya shalihah, itu adalah mimpi yang terjadi di waktu-waktu yang baik pula untuk tidur atau untuk mimpi. Ya malam hari atau siang menjelang zuhur. Kalau misalkan habis subuh atau habis asar, itu biasanya tidak akan diberikan mimpi yang baik. Kira-kira itu Pak Haji. Ya. Yang berikutnya, silakan Pak. Ya, silakan. Makna dari insya Allah dan biidznillah. Oh ya, ya betul. Jadi kita kembali ke awal bahwa mimpi itu di luar kendali manusia, itu semuanya adalah mutlak kendalinya Allah. Kita tidak bisa merekayasa.
Nah kemudian kita sering mengungkapkan ucapan-ucapan insya Allah, ya. Atau dalam bahasa lain biidnillah. Ya. Kalau yang populer di Indonesia mungkin hanya insya Allah. Tapi kalau di Timur Tengah kata insya Allah itu tidak populer. Ya. Yang populer mereka ungkapkan adalah biidnillah. Ya, biidnillah. Jadi kalau ngomong sama orang Arab, insya Allah dia paham, tapi agak kaget. Loh kok insya Allah? Gitu. Tapi kalau ngomong biidnillah dia paham dan biasa. Oh ini memang ucapan yang sehari-hari diungkapkan oleh Arab. Tapi biasa sama, artinya antara insya Allah jika Allah menghendaki, biidnillah dengan izin atau kehendaknya Allah. Nah, dua ungkapan ini itu sering kita ucapkan ketika kita mau melakukan sesuatu. Ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan, maka kata Al-Quran, jangan kalian berkata saya lakukan atau saya akan lakukan. Walakin qulu, ya. Tetapi katakanlah dengan izinnya Allah atau insya Allah. Ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian ditinjau secara syariat dan secara hakikat. Jadi ungkapan seseorang ketika misalkan saya di WA sama Ustadz Endang pagi-pagi, Ustadz jangan lupa nanti malam jadwal kajian. Maka saya jawabnya insya Allah saya akan hadir, kira-kira begitu. Ya. Maka ini adalah satu ungkapan di mana seorang hamba itu ketika mau melakukan sesuatu tetap memasrahkan. Ya. Jadi tidaknya itu pada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam posisi, iya, orang kalau ngomong insya Allah, kalau ngomong biidnillah, itu dalam posisi dia punya usaha untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan, nanti malam jadwal pengajian di Masjid Al-Isra. Oh ya insya Allah. Padahal dia lagi masih di luar negeri. Tiket pulangnya besok pagi. Ini insya Allahnya nggak kepake. Ya. Jadi dia ngomong insya Allah, tapi memang dalam pikirannya itu nggak bakal datang. Kayak orang diundang, nanti pengajian datang ya. Insya Allah, padahal kagak ada niatan datang. Ini namanya bohong. Nah, kata-kata insya Allah, kata-kata biidnillah itu diucapkan ketika seseorang mau melakukan sesuatu, tapi dia punya upaya, dia punya usaha dulu untuk melakukannya. Nah, sehingga usaha dan upaya ini adalah satu hal yang berbeda dengan kalimat insya Allah. Usaha upaya adalah sebuah bagaimana manusia ingin mewujudkan sesuatu, tetapi di sisi lain setelah dia berusaha dan berupaya, dia tetap punya nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan insya Allah. Ya. Jadi insya Allah di sini itu ya kalau dihubungkan nanti dengan mimpi memang betul-betul di luar kontrol manusia. Ya, tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita ngomong insya Allah kita itu harus dibarengi dengan usaha. Karena kalau tidak ada usahanya, itu bukan insya Allah, emang tidak mau gitu kan. Memang untuk membohongin orang aja. Nah tapi kalau dengan usahanya, dia sebetulnya punya misalkan ya persentase, nanti bisa berhasil di atas 50%. Nah untuk kemudian secara etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dia lakukan itu bukan atas dasar 100% kekuatan dia, maka dia katakan insya Allah. Sehingga kalau orang yang terbiasa, ini maksudnya terbiasa dengan penuh penghayatan ya, bukan semacam basa-basi insya Allah, tapi terbiasa penghayatan mengucapkan insya Allah, mengucapkan biidnillah, maka ketika dia berhasil melakukan sesuatu, dia tidak lupa bahwa itu kehendaknya Allah. Dia tidak akan mengatakan ini karena saya. Ya.
Dia tidak akan mengatakan kalau bukan saya nggak akan terjadi. Dia tidak akan merasa sombong bahwa ini jasanya dia. Nah ini kalimat insya Allah itu kalau kemudian bisa harus berdampak pada sikap rendah hati seseorang bahwa tetap semuanya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu kira-kira bagaimana kita melihat mimpi sebagai sesuatu yang mutlak kekuasaannya Allah dengan realita lain, pekerjaan kita, amal kita, ya prestasi kita yang kita lakukan itu atas dasar insya Allah. Nah ini penghayatannya ke arah sana, kira-kira seperti itu. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketemu Nabi itu yang nyata ketemu Nabi itu yang mimpi kayak apa? Oh, apanya yang dilihat? Oke, baik. Ya, apanya yang dilihat kalau saat misalkan orang-orang sholih, para ulama kita itu mimpi ketemu Nabi? Apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Ya, baik. Jadi gini, Nabi itu sosok manusia, ya, sosok manusia. Jadi bukan kayak malaikat bentuk cahaya, bukan. Nabi itu ya sosok manusia, punya wajah, punya tangan, punya kaki, rambut, bahkan itu semuanya digambarkan dalam hadis. Rambutnya Nabi kayak apa modelnya, ya belah tengah dan jambul, itu semuanya digambarkan. Bagaimana postur pundaknya Nabi yang begitu tegap, yaitu digambarkan semuanya, tinggi badannya. Jadi sosok Nabi itu manusia tergambar, bisa terlihat. Nah, ketika seseorang ketemu Nabi di dalam mimpi, yaitu dia melihat Nabi itu sebagai sosok manusia, hadir, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, orang-orang yang kemudian mimpi ketemu Nabi, tapi selama hidupnya belum pernah ketemu Nabi, bagaimana, gitu ya. Maka ini menjadi hal yang mudah saja karena gambaran sosok Nabi itu sudah banyak dijelaskan di dalam hadis. Sehingga ketika para ulama mimpi ketemu Nabi, lalu kemudian melakukan dialog interaksi, dan interaksinya itu murni kenabian yang tersampaikan, maka dia melihat Nabi dalam bentuk sosok manusia. Ya. Jadi bukan kemudian dalam bentuk lain, ya, atau kemudian cuma bayangan, tidak. Ini benar-benar sosoknya. Gitu ya. Kalau bisa kemudian ulama itu menjelaskan sosok Nabi yang dilihat, itu bisa. Nanti akan sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Gimana? Oh iya. Apa? Ya, tetap dalam kondisi mimpi, yaitu bukan mata kepala yang menyaksikan, tetapi adalah hati. Ya, sama seperti kita mimpi, Pak. Kita mimpi ketemu orang, ya. Orang itu terbayang dalam mimpi itu memang wujud orang, kan begitu ya. Orang yang kita lihat dalam mimpi, misalkan saya mimpi ketemu orang tua saya, kelihatan orang tua saya itu seperti sosok masih hidup gitu. Ya. Cuma memang saya melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati atau dengan ya cara mimpi lah gitu ya. Tapi sosok yang terlihat dalam mimpi itu tergambar seperti layaknya waktu masih hidup. Bukan lalu kemudian dalam bentuk lain atau segala macam, hanya cuma cahaya, hanya cuma bayangan, tidak. Tapi sosoknya itu benar-benar Nabi yang datang.
Ketika berbicara pun jelas suaranya. Jadi jelas suaranya ketika seseorang bertemu Nabi mimpi, ya, kemudian bertanya, dijawab sama Nabi, itu suaranya jelas, bukan kayak suara malaikat yang ngangan-ngangan gitu, tapi suaranya jelas. Cuma memang mereka karena masih dalam kondisi mimpi, maka tidak dengan mata kepala, tapi tetap dengan mata yang dirasakan dalam mimpi. Tetapi bedanya, ini ya kata Nabi Muhammad SAW tadi, faka'annama ra'ani fil yaqzah. Ya artinya kalau itu hal lain, makanya tadi saya jelaskan bahwa orang yang mimpi ketemu Nabi itu asdaqukum hadithan, orang yang solih, bukan sembarangan orang. Sehingga dari sini kita sudah kelihatan tahu bahwa ada orang datang tahu-tahu ngomong mimpi ketemu Nabi, kok dia masih suka maksiat, ya nggak usah didengar. Kira-kira begitu. Orang masih suka tipu-tipu, kemudian tahu-tahu ngaku ketemu Nabi, ya udah itu mah ceritanya dia saja. Ya, kita tidak akan mempercayai hal itu, karena yang kita percayai ketika seseorang berbicara ketemu Nabi dalam mimpi adalah orang yang asdaqukum hadithan, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kita biasalah orang suka ngaku-ngaku kepada kita bagaimana dia segala macam, kan kalau kita ngelihat orangnya kayak gitu kadang nggak percaya, ya sudah dia cerita aja tapi kita tetap tidak percaya. Kira-kira cukup Pak, karena tadi kayaknya ada undangan habis Isya ya. Ya, jadi kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.